Allah katakan, ketika kerja telah kita bentangkan, usaha telah kita buat, niat telah tanamkan, terakhir hadir modal utama kita adalah faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah punya azam, buat usaha, maka serah sempurnalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kerja-kerja besar, kerja Nabi, kerja orang-orang mulia. Dahulu Nabi sebelum dilantik menjadi Nabi, dibersihkan dulu hatinya hadirnya mulia, dibelah dulu dadanya hadir Subhanahu wa taala. 2 kali Nabi dibelah dadanya hadir mulia, dibersihkan daripada hati Nabi. Memang tidak ada satu untuk kemuliaan saja, bukan Nabi punya ada kotoran-kotoran dalam hati Nabi SAW. Kita ini hadir mulia. Kata ulama, Nabi dibersihkan dulu baru jadi nanti kita dakwah dulu, kita Allah bersihkan kita hadir Subhanahu wa taala. Makin kita ambil takazah, sifat-sifat kemuliaan, akhlak-akhlak kenabian, satu persatu hal yang mulia Allah Subhanahu wa taala akan datangkan dalam kehidupan kita. Keberkahan Allah akan datangkan kepada anak dan istri kita manakala kita ambil usaha dakwah yang mulai dan mulia. Hayya 'alal falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. Alim ulama, bapak-bapak, orang tua kami, para pejuang Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala telah gunakan kita. Allah telah gunakan harta kita. Allah telah gunakan pikir kita. Allah telah gunakan waktu kita untuk perkara yang mulia. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala kuasa hadir yang mulia menggunakan orang lain selain kita, yang mungkin punya sifat lebih baik daripada kita, yang mungkin punya harta lebih banyak daripada kita. Tetapi atas sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala telah gunakan kita. Imam Hasan Basri rahmatullah alaih mengatakan, min i'radillahi 'anil 'abdi ay yaj'ala syughlahu fi ma la ya'nihi. Imam Hasan Basri rahmatullah alaih mengatakan, satu tanda Allah Subhanahu wa ta'ala berpaling, tidak suka kepada seseorang, ayyaj'ala syughlahu, Allah Subhanahu wa ta'ala sibukkan dia, fi ma la ya'nihi, dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Allah sibukkan pikirnya kepada sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat baik dunia ataupun akhirat. Allah sibukkan harta habis untuk sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Allah sibukkan pikirnya letih-letih, susah-susah, tapi bukan memikirkan sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi dunia dan akhirat.
Alhamdulillah, asbab Allah Subhanahu wa taala hari ini masih memilih kita dalam kerja-kerja yang mulia ini. Maka pilihan Allah ini hadirin yang mulia harus kita jaga. Memang takazah-takazah yang telah dibentangkan kepada kita ini adalah takazah-takazah yang mungkin di luar kemampuan kita. Memang seperti itulah hadirin yang mulia. Jangan sekali-kali kita melihat kemampuan kita. Senantiasalah lihat janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan hadirin yang mulia bahwa memang dengan kerja dakwah ini Allah akan muliakan kita. Nabi Musa alaihissalam diperintahkan dakwah kepada Fir'aun laknatullah alaih. Maka Nabi Musa pun inginkan di bawah Harun alaihissalam sepupu beliau dilantik juga bersama beliau. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah tidak langsung suruh Nabi Musa berangkat bersama Nabi Harun alaihissalam. Tetapi manna ala Musa ala ihsanihi wa in'ami. Allah ceritakan dulu, manakala Nabi Musa minta, wahai Allah, bagaimana kalau Harun bersama saya? Huwa afsahu minni lisanan. Dia lebih fasih daripada saya. Dia lebih mampu daripada saya. Nampaknya dia lebih punya kelebihan daripada saya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, bukankah dahulu aku telah selamatkan kamu? Ketika ibumu menghanyut kamu di sungai, aku pelihara kamu. Sampailah kamu di istana Fir'aun. Di istana Fir'aun memang Fir'aun ingin membunuh kamu, tetapi aku pelihara kamu. Aku letakkan kasih sayang kepada kamu, sehingga siapapun yang melihat Nabi Musa hal yang boleh cinta kepadanya. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni wa litusna'a 'ala 'aini. Aku letakkan, kata Allah, kecintaan, kasih sayang kepada Nabi Musa alaihissalam, sehingga Fir'aun yang tadi mengatakan memang ini yang ia curigai, yang ia cari-cari, memang ini orangnya. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah, dengan kekuatan kudrat Allah, dengan kuasa Allah, Allah robah hati Fir'aun yang tadi ingin membunuh, memusnahkan. Sekarang Fir'aun merubah memelihara, hadirin yang mulia. Siapa yang pelihara? Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dahulu aku pelihara kamu di istana Fir'aun, sehingga kamu terpelihara daripada makarnya Fir'aun. Allah ceritakan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Baru Allah katakan izhaba, tapi tidak apa-apalah, berangkatlah kalian sekarang bersama sepupumu Nabi Harun alaihissalam. Hadirin yang dimuliakan Allah, untuk perkara dakwah, untuk perkara agama, untuk perkara hidayah, perkara risalah, Allah Subhanahu wa taala, hadirin yang mulia, tidak ambil sembarang orang, hadirin yang mulia. Allah pilih-pilih, hadirin. Allah pilih-pilih. Maka beruntunglah hari ini Allah Subhanahu wa taala telah pilih kita ini dalam takazah yang begitu besar, hadirin yang mulia. Maka dalam kerja ini kita jangan lupa, jemaah yang muliakan, orang tua kami, target kita dalam kerja ini jangan kita lupa tetap adalah islah diri, hadirin yang mulia. Senantiasa harus terus kita lihat hati kita, lihat amal kita. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah contoh. Nabi adalah contoh dalam kita dalam dakwah. Para sahabat adalah contoh bagi kita dalam kerja ini. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu telah ceritakan bagaimana para sahabat abarrahum quluban, mereka lah sahabat, kata Abdullah bin Mas'ud, yang paling bersih hatinya. Bersih, hadirin yang mulia, tidak mudah. Abarrahum quluban wa a'maqahum ilman, yang paling dalam ilmunya, belajar dengan ilmu, hatinya dibersihkan, jangan ada perasaan-perasaan lain-lain dalam kerja yang mulia ini, hadirin yang mulia. Ikhtarahumullah li suhbati nabiyih. Allah telah pilih para sahabat untuk lahir, hidup di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi pembantu-pembantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhtarahumullah li suhbati nabiyih. Allah telah pilih mereka, kata Abu Mas'ud, menjadi penolong-penolong Nabi dalam kerja dakwah, hadirin yang mulia. Maka hari ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pilih tuan-tuan kita ini. Allah pilih kita. Wajatabakum. Allah yang pilih kamu, hadirin yang mulia. Allah pilih kita.
maka kita tunjukkan kepada Allah, sehingga Allah terus pilih kita hal yang mulia. Tawarkan harta kita kepada Allah, semangatkan diri kita kepada Allah, walaupun sebenarnya kita nggak semangat, hadirin yang mulia. Nampakkan kepada Allah jadi semangat, hadirin yang mulia. Sahabat radhiyallahu anhu mereka jinjit di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi pilih mereka, hadirin yang mulia. Maka subah tadi bentangkan, kita pura-pura saja, jos nggak apa-apa, yang mulia. Nampakkan kepada Allah kita ini semangat dalam mengambil takazah, hadirin subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam kerja ini, hadirin yang mulia, contoh kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum Rasulullah fi uswatun, laqad kana lakum fi Rasulil uswatun hasanah. Sesungguhnya Nabi itu adalah contoh. Contoh dalam segala hal, hadirin yang dimuliakan Allah. Contoh dalam dakwah, contoh dalam ibadah, contoh dalam muamalah, contoh dalam segala-galanya. Semua kita contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siangnya Nabi bagaimana, malamnya Nabi bagaimana, hatinya Nabi bagaimana, akhlaknya Nabi bagaimana. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala pun telah beri arahan kepada Rasulullah dalam kerja yang mulia ini. Dan ulama kita katakan 5 sifat ini pun harus dimiliki para pekerja-pekerja dakwah. 5 sifat yang Allah inginkan dimiliki Nabi, yang Allah ingatkan Rasulullah, maka 5 sifat ini orang tua kita dalam dakwah katakan harus juga kita miliki, sehingga kita pun Allah kekalkan dalam dakwah dan Allah jadikan kita asbab hidayah kepada ummah. Yang pertama, hadirin subhanahu wa ta'ala, adalah lemah lembut dalam kerja dakwah. Bapak ini membawa takazah besar kepada muhalla kita, ya Pak, membawa takazah yang begitu banyak kepada muhalla kita. Memang tetap kita sampaikan kepada dengan cara yang lemah lembut, hadirin yang mulia. Walaupun mungkin di dalam hati kita adalah membara-bara ini takazah ini. Bagaimana takazah Kaltim, takazah Kebun Hulu, tapi tetap cara menyampaikan, hadirin yang mulia, kepada kawan-kawan di muhalla, di halqah, di markas-markas kita, sebagaimana yang Allah arahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kata Allah. Kepada siapa, hadirin yang mulia? Satu insan yang memang benar-benar penuh dengan kelembutan, tetap diingatkan Nabi yang penuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada satu insan yang memang lafaznya tetap pakai wahyu, hadirin yang mulia. La yantiqu anil hawa. Nabi tidak pernah bicara pakai hawa nafsu. Tetapi tetap Allah ingatkan, hadirin yang mulia. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berlemah lembutlah kamu kepada mereka. Linta lahum, lemah lembut. Rayu umat ini, hadirin yang mulia. Untuk ambil takazah. Rayu umat untuk duduk dalam amal-amal dakwah. Walau kunta fazzan ghalidhal qalbi, kalau kamu, kata Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fazzan adalah keras dalam menyampaikan, hadirin yang mulia. Ghalidhan, keras dalam hati, hadirin yang mulia. Tidak mau mengalah, hadirin, harus sedia. Maka orang-orang seperti ini, hadirin yang mulia, kata Allah, umat akan lari daripada kita, hadirin yang mulia. Lari kawan-kawan, kemana ini kawan-kawan ini? Mungkin jangan-jangan salah saya. Salah dalam menyampaikan, tidak ikut cara yang dicontohkan Nabi SAW. 2, Pak, lemah lembut dalam menyampaikan, lemah lembut punya hati, hadirin yang mulia. Jangan kita keras, umat lari, Pak, tidak mau minta takazah ini, tidak mau minta takazah. Maka cara yang sampaikan dengan cara yang lemah lembut. Kalau kamu keras dalam penyampaian, keras dalam pendirian, lan faddu min haulik, mereka akan lari daripada kamu. Hadirin subhanahu wa ta'ala, yang kedua adalah jangan kita mudah kita memaafkan. Mungkin di tengah-tengah kita ambil takazah, kawan-kawan mungkin tidak ambil takazah. Mungkin ada kata-kata kawan-kawan yang membuat kita tersinggung dalam pergerakan dakwah. Maka dai tidak boleh cengeng, hadirin subhanahu wa ta'ala. Dai tidak boleh mudah sakit hati, hadirin yang mulia. Ke orang kita jaga hati, ke kita harus siap, hadirin subhanahu wa ta'ala. Ke orang kita jaga lisan, kita siap dimarahi, jangan mudah kita tersinggung. Sifat pertama, kata Allah kepada Rasulullah, lemah lembutlah kamu dalam berbicara, tapi dikala kamu dimarahi, dikala kamu dikerasi, dikala kamu dihinakan dalam kerja dakwah, fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Dimaafkan sebagaimana Nabi SAW kepada Said bin Dasinah radhiyallahu anhu
Pada saat itu seorang pendeta yang belum masuk Islam menawarkan pinjaman kepada Rasulullah SAW. Sebelum datang masa tempo pembayaran, Said bin Dasinah telah memaki-maki Rasulullah SAW. Ya Muhammad bin Muttalib, kalian ini pandai meminjam-minjam saja. Kapan dibayar hutang? Dicaci dengan segala bahasa yang Sayyidina Umar saja tidak siap mendengarkan perkataan yang diucapkan oleh Said bin Dasinah. Apa kata Umar bin Khattab? Ya Rasulullah, idzan li an adriba unuqa hadha munafiq. Ya Rasul, izinkan saya penggal lehernya. Tidak benar ini orang bicara. Tidak ada adab ini. Izinkan saya, kalau Nabi izinkan saya lakukan penggal lehernya. Kata Nabi, ya Umar, saya tidak begitu senang dengan ucapanmu itu. Saya lebih suka kalau kamu sampaikan kepada dia, mintalah dengan cara yang baik. Dan kamu bilang kepada saya, Cak, bayarnya Cak. Sekarang bayarkan hutang kita. Dan tambahkan lagi daripada utang yang telah kita pinjam kepada dia. Ketika pembayaran, Bapak yang dimuliakan Allah, maka Said bin Dasinah mengatakan, ini lebihnya apa ini lebihnya? Kata Umar radhiyallahu anhu, ini karena saya tadi menghardik kamu sampai kamu ketakutan. Siapa Pak yang nggak takut sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Jangankan manusia, jin aja takut sama Umar. Setan tidak pernah berpapasan dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. 3 hari 3 malam tidak berani setan lewat di gang melewati Umar radhiyallahu anhu. Kalau Umar tak lewat di gang sebelah sini, maka 3 hari setan nggak lewat lagi dari yang mulia. Wibawa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Setan pun takut hadirin yang mulia. Maka karena saya tadi membuat kamu ketakutan, Nabi suruh dilebihkan sebagai obat kamu yang telah membuat kamu ketakutan tadi. Maka Sayyidina Said bin Dasinah katakan, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Memang kami telah melihat di buku kami, Injil, ciri-ciri Nabi akhir zaman telah sempurna dalam tubuh Rasulullah SAW. Dari ujung rambut sampai ujung kuku telah sempurna. 2 sifat yang dituliskan di situ yang belum saya saksikan, bahwa sifat Nabi akhir zaman itu sifat kelembutannya mengalahkan sifat kemarahannya. Yang kedua, tidak dipancing marah kecuali Nabi. Semakin datang sifat kelembutan, hadirin yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan sifat ini kepada kita, hadirin yang mulia. Nah, kita ini Pak, takasa mau dibawa banyak ini Pak. Ambil hati umat, jangan tersinggung kita. Dimarahi sama kawan, mantap, jadi subah. Nah, yang mulia, dai itu harus memaafkan. Yang ketiga, hadirin subhanahu wa ta'ala, wastaghfir lahum. Doakan umat, hadirin. Doakan kawan-kawan pekerja dakwah yang hari ini sudah tunggang langgang kita sebenarnya ini yang hadiri, masya Allah Pak, punya banyak masalah kita ini. Kawan kita tahu ya, sama-sama tahu kita kawan kita di muhala, di halakoh, di markas, semua punya masalah. Maka sisipkanlah doa-doa kita kepada sahabat-sahabat kita, hadirin. Siapa yang mendoakan saudaranya, kata Nabi, maka malaikat di langit akan mengatakan, walaka mislu dalik, kepada kamu seperti yang kamu doakan. Kalau Tuhan doakan 40 nama nih Pak. Ya Allah, fulan dia punya masalah, saya dengar anaknya udah pulang dari pondok nih. Ya Allah, sabarkan dia, jadikan anaknya anak yang soleh. Ya Allah, kawan saya sana lagi cerai pula sama kawannya, ya Allah. Ya Allah, carikan dia jodoh yang terbaik, ya Allah. Itu kawan saya anak masih muda belum nikah, ya Allah. Ya Allah, datangkan jodohnya biar dia mudah ambil takazah. Yang punya kawan saya, ya Allah, sana dia punya hutang, ya Allah. Sebutkan namanya, hadirkan masalahnya. Memang nggak cukup Pak, setengah jam kita doa itu, hadirin subhanahu wa ta'ala. Semua doa yang kita ucapkan kembali kepada kita, hadirin yang mulia. Walaka mislu dalik, kata Nabi, kepada kamu sebagaimana apa yang kamu doakan. Salasatun da'watun mustajab, kata Nabi, ada 3 doa yang mustajab. Wa asyadduhum istijabatan, daripada 3 doa ini yang paling cepat mustajabnya, di antaranya yang berjuang di jalan Allah, kemudian mendoakan orang yang dizalimi. Yang paling cepat, kata Nabi dalam Muntahab Ahadits, adalah mendoakan seseorang kepada saudaranya di belakangnya tanpa diketahuinya. Bersedia insyaallah Pak. Maka doakan umat ini. Ummu Aisyah radhiyallahu anha didoakan Nabi SAW. Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunkanlah dosanya Aisyah, dosa yang telah lalu, yang akan datang, yang sembunyi, yang kelihatan. Sayyidina Aisyah, Ummu Aisyah radhiyallahu anha sangat senang dengan doa Nabi, hadirin yang mulia, sampai Nabi si Aisyah
tergirang-girang hadirin yang mulia. Sampai beliau dikatakan girangnya itu sampai wajahnya bertemu dengan pahanya Aisyah radhiyallahu anha karena girangnya hadirin yang mulia. Kata Nabi SAW, ya Aisyah, kamu kok seperti gitu, senang sekali. Kata Ummu Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, kenapa saya tidak senang? Engkau seorang Habibullah, kekasih Allah, telah doakan kepada saya dosa saya yang telah lalu, dosa saya yang akan datang, dosa saya yang tersembunyi, yang kelihatan. Apa enggak saya tidak senang? Kata Nabi, wahai Aisyah, tidakkah kamu tahu itulah doa yang senantiasa saya baca kepada umat setiap saya sholat. Jadi Nabi Pak doakan kita hadirin yang mulia. Nabi doakan, maka selipkan Pak dalam doa kita, doa kepada umat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimin. 25 kali almarhum Haji Abdul Wahab Amir Sab kita di Pakistan mengatakan, siapa yang istiqomah membaca doa ini 25 kali setiap hari, kana min mustajabid doa, maka doanya akan mustajab insyaallah. Di hadis Rasulullah mengatakan, siapa yang mendoakan umat muslimin muslimat, maka semua pahala mukminin mukminat diberikan kepadanya hadirin yang mulia. Maka kita dalam kerja dakwah kita doakan umat, doakan sahabat, doakan saudara-saudara kita, doakan para pekerja dakwah, selipkan 40 nama yang kita doakan sehingga setiap pekerja dakwah saling mendoakan, maka semua Allah akan berangkatkan dalam takazah hadirin mulia. Yang keempat hadirin mulia, wasyawirhum bil amar. Bermusyawarahlah kita di dalam segala urusan kita. Nabi SAW orang yang paling cerdas hadirin yang mulia. Tetapi Abu Hurairah katakan, ma ra'aitu ahadan aktsara masywaratan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak melihat seseorang yang paling banyak bermusyawarah selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi yuha ilaih, Nabi dikasih wahyu, tetapi Nabi sering bertanya kepada orang, gimana menurut kamu masalah ini? Begitulah kita hadirin subhanahu wa ta'ala di muhalla, di halaqah kita. Jangan kita mengedepankan kenafsian. Pokoknya ini udah, taat aja udah. Enggak gitu, bukan seperti itu. Ulama kenapa dibuat Nabi musyawarah itu? Ulama pernah kita dengarkan mendekatkan Nabi dengan para sahabat sehingga para sahabat merasa ini kerja bersama hadirin yang mulia. Yang asal perintah saja kita hadirin. Nanti kawan-kawan lama-lama 2-3 kali datang, lama-lama nggak nampak lagi kawan tuh. Tapi karena maka Nabi telah contohkan kepada kita senantiasa ajak sahabat bermusyawarah. Salman Al-Farisi ketika perang Khandaq kata beliau, Nabi udah putuskan hadirin yang mulia, kita akan bertahan di sini. Maka kata Salman Al-Farisi, ya Rasulullah, apakah ini keputusan wahyu atau hanya usul Nabi saja? Makidah, apakah ini tipu daya peperangan atau memang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi, ini hanya strategi saja wahai Salman. Oh, kalau seperti itu wahai Rasulullah, saya mengusul kita jangan bertahan di sini, kita ambil tempat agak ke depan sehingga air tempat mereka kita tutup pakai batu semua dan kita menguasai tempat, tidak ada mereka punya sumur, kita masih punya sumur. Keputusan Nabi robah dengan usul Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu yang mulia. Artinya beginilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah perintahkan wasyawirhum fil amar, bermusyawarahlah kamu dengan mereka dalam semua keputusan kamu sehingga mendekatkan sahabat dengan para jemidar, para pekerja, penanggung jawab, ada rasa kebersamaan, tanggung jawab bersama dalam kerja dakwah. Yang terakhir hadirin subhanahu wa ta'ala, Allah katakan, ketika kerja telah kita bentangkan, usaha telah kita buat, niat telah tanamkan, terakhir hadirin modal utama kita adalah faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah punya azam, buat usaha, maka serah sempurnalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kerja besar, kerja Nabi, kerja orang-orang mulia. Dahulu Nabi sebelum dilantik menjadi nabi, dibersihkan dulu hatinya hadirin yang mulia. Dibelah dulu dadanya hadirin Subhanahu wa taala. 2 kali Nabi dibelah dadanya hadirin mulia. Dibersihkan daripada hati Nabi. Memang tidak ada untuk kemuliaan saja, bukan Nabi punya ada kotoran-kotoran dalam hati Nabi SAW. Kita ini hadirin mulia, kata ulama, Nabi dibersihkan dulu baru jadi nanti kita dakwah dulu, kita Allah bersihkan kita hadirin subhanahu wa ta'ala. Makin kita ambil takazah, sifat-sifat kemuliaan, akhlak-akhlak kenabian, satu persatu hadirin mulia, Allah Subhanahu wa ta'ala akan datangkan dalam kehidupan kita. Keberkahan Allah akan datangkan kepada anak dan istri kita manakala kita ambil usaha dakwah yang mulai dan mulia. Bersedia insyaallah Pak.
Semoga Allah istiqomahkan kita semua dalam kerja yang mulia ini. Berdoa kita kepada Allah, ini takazah besar. Tanpa bantuan Allah tak mampu kita yang mulia. Mintalah kepada Allah. Iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fas'in billah. Kalau kau minta, mintalah kepada Allah. Minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.